ini kita kembali akan beribadah di ibadah sekolah minggu GDC. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya kakak. Iya kak, siap kak. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati setiap kami ya Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah. Bahkan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin, yang memberikan hikmat bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati ya Tuhan setiap kakak sekolah minggu yang boleh melayani pada hari ini. Dalam nama Yesus kami yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Sekarang kita mulai lagi ya kak. Mulai lagi untuk memuji Tuhan. Kita gerak-gerak dulu ya kak. Dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Senam-senam dulu ya kak ya. Senam-senam. Karena kita mau tinggi-tinggi. Iya kak ya. Oh kakinya ya. Siap semua. Ikutin ya sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya dikalahkan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kasih Yesus mengalahkan corona. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yang kencang. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
ya, kita masih semangat lagi, memuji semangat Tuhan. semua. Kita masih mau nari buat Tuhan. Semuanya masih bangkit berdiri. Yang mau senang jadi anak Tuhan semuanya senang, semua senyum. Siap-siap. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang semua, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak, semuanya senang. Senyum. Saya senang jadi anak Tuhan, tidak boleh marah. Tak boleh marah. Saya senang jadi anak Tuhan, saya semua senang ya. Jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh marah. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal lagi, nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Cengeng ya Kak, cengeng. Cengeng, 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 itu dosa. Cengeng, 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 itu dosa. Cengeng, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya tidak boleh ya kakak. Semuanya harus pinter, semua harus hebat. Haleluya. Sekarang kita mau lompat dulu. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Ya, 3 kali. Haleluya, haleluya. Semuanya pegang tangannya. Sungguh-sungguh kuat-kuat. Ya, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Restorasi Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan
yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Semuanya boleh duduk yang manis, gak boleh lagi ngobrol-ngobrol ya. Yes. Kita akan mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita arahkan hati, pikiran Ya. kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Berfirman
Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangannya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kupingnya harus dipasang ya, nggak boleh lagi lari-lari. Duduk yang manis. Kita akan bercerita bagaimana Saulus diubah menjadi Paulus dengan perubahan sikap hidup. Nah adik-adik, sebelum kita bercerita, sekarang kita berdoa dulu ya. Tangannya taruh di dada dan kita akan berdoa. Ikuti doa yang kita bilang ya. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya, kuping saya untuk sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hati saya supaya saya ngerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kaita seingatnya Kaita nih pernah cerita juga tentang Saulus menjadi Paulus. Siapa yang masih ingat? Oh Dalet lupa. Oh Yemima juga lupa kakak. Nah kita akan ulang ceritanya ya. Tapi saat ini kita harus fokus kepada Tuhan ya. Tahu fokus enggak? Fokus itu perhatian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kalau Kak Ita cerita tentang firman Tuhan, adik-adik bisa ingat, oh iya itu dulu yang waktu Kak Ita cerita. Nah ya adik-adik, Kak Ita akan bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul Saulus menjadi Paulus dengan perubahan hidup. Ya, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9. Banyak ya adik-adik Kisah Para Rasul 9 itu semuanya dibaca. Tapi kita akan ringkas ya adik-adik, nanti adik-adik tulis aja Kisah Para Rasul 9. Nanti baca di rumah ya. Sekarang juga udah di rumah ya kakak ya. Maksudnya setelah ibadah sekolah minggu kita baca ya. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus mati, dia kemudian bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Nah setelah Yesus naik ke surga, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus sebagai penolong untuk kita adik-adik. Nah adik-adik, Roh Kudus itu di kamar loteng turun, semua murid-murid Tuhan Yesus percaya dan menerima Roh Kudus. Itu yang disebut dengan Pentakosta
satu adik-adik. Sekarang kita ini kalau papa mama bilang, gembala Opa Niko bilang Pentakosta ketiga. Nah kita akan cerita tentang akibat dari Pentakosta ke-1 di kamar loteng. Nah adik-adik, setelah Pentakosta ketiga Roh Kudus turun, banyak umat Tuhan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia naik ke surga. Banyak adik-adik, semua bersuka cita karena Yesus itu Tuhan sudah mati, dia menderita, terus dia bangkit. Seperti yang firman Tuhan katakan, terus bangkit naik ke surga. Semua bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Tuhan Yesus bangkit. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tetapi di antara mereka yang sukacita Tuhan Yesus bangkit, ada juga yang iri adik-adik. Dia, kalau adik-adik lihat di gambar, itu yang pakai kerudung ungu, bukan topi ya, kerudung. Kalau Kaita topi. Yang jenggotnya banyak, mukanya itu aduh, mukanya jelek adik-adik. Kalau orang yang tidak penuh sukacita mukanya jelek. Jadi harus adik-adik bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia ngelihat orang bersukacita ketawa-ketawa, Yesus bangkit gitu, Yesus naik ke surga. Dia marah. Saya tidak suka akan semua yang percaya sama Yesus, orang Kristen yang percaya sama Yesus. Mereka harus dibunuh, mereka harus dipenjara. Terus dia pergi adik-adik. Dia mau tangkap itu semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ada loh dulu Kak Evi pernah cerita Stefanus dirajam, dilemparin pakai batu sampai mati. Itu yang pimpin si Saulus adik-adik. Ini orang yang pakai kerudung ungu itu. Dia yang mimpin pembunuhan, lempar-lemparin si Stefanus sampai mati. Nah, dia mau bikin semua orang Kristennya di penjara dan mati. Terus dia dengar di Damsyik tuh banyak orang Kristen tuh, pengikut-pengikutnya Yesus. Dia mau ke sana, dia mau tangkepin, terus dia mau bunuh. Tapi tiba-tiba adik-adik, waktu dia sampai di gerbang Damsyik, dia sama anak buahnya adik-adik banyak. Padahal dia naik kuda, terus dia di gurun. Gurun itu kan panas adik-adik. Tiba-tiba ada cahaya yang lebih dari matahari adik-adik. Panas sekali. Sampai akhirnya matanya dia buta adik-adik. Dia jatuh dari kuda, terus dia gak bisa lagi lihat. Terus waktu dia bilang gini, suara Tuhan datang pada dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan Yesus. Yesus kan udah bangkit adik-adik. Terus si Saulus bilang gini, siapa kamu? Kamu Tuhan. Terus Yesus bilang gini, aku orang yang kamu aniaya. Murid-muridku kamu tangkepin, kamu bunuh. Kata Yesus. Terus si Saulus diam adik-adik. Tapi semua orang pengikut-pengikut yang bersama Saulus dengar ada yang ngomong. Hanya yang buta cuma Saulus. Dia tidak bisa lihat adik-adik. Terus dia dituntun sama teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. Di Damsyik itu ada anak murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya adik-adik. Yudas Iskariot kan sudah meninggal waktu peristiwa penyalipan. Ini Yudas juga namanya, tinggalnya di Damsyik. Terus dia bawa ke rumah Yudas gitu. Saulus ini tahu firman Tuhan adik-adik, tapi dia berusaha tidak percaya kepada Yesus. Dia tahu Yesus bangkit, dia tahu Pentakosta, tapi dia tidak mau percaya bahwa Yesus itu bangkit. Terus dia dibawa ke rumah orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah pada saat sampai di situ dia berdoa adik-adik. Dia puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari. Seperti puasa Ester. Kalau sekarang dibilang puasa Ester adik-adik. 3 hari 3 malam tidak makan, hanya berdoa. Karena dia berdoa menyesalkan perbuatannya yang jahat. Tuhan Yesus datang melalui Roh Kudus adik-adik. Dalam doanya Tuhan bilang gini,
kamu akan bertemu dengan muridku namanya Ananias. Dia akan tumpang tangan sama kamu dan kamu akan buka matanya. Kemudian saat dia berdoa, Tuhan Yesus datang juga sama Ananias. Ananias juga lagi berdoa waktu itu. Terus si Ananias, kamu datang tuh ke rumah Yudas. Di rumah itu ada orang namanya Saulus. Dia buta, dia dia akan aku pakai luar biasa. Kata Tuhan Yesus ke Saulus, ke Ananias. Terus Ananias, Yesus, dia akan bunuh banyak orang Yesus. Murid-murid Yesus banyak yang dibunuh, di penjara. Tapi Yesus bilang sama Ananias, aku akan pakai Saulus luar biasa. Jadi pembunuh menjadi penginjil. Dia akan memberitakan firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Sampai ke Roma adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya Ananias datang ke rumah Judas itu. Terus dia lihat ketemu sama Saulus. Dia bilang gini, Saulus, aku disuruh Tuhan untuk tumpang tangan kepala kamu. Supaya kamu dapat melihat. Saulus tumpang tangan gini. Di kepalanya Saulus, Ananias tumpang tangan di kepala Saulus. Tiba-tiba adik-adik, matanya kebuka adik-adik. Matanya Saulus kebuka. Dia bisa melihat, dia bersuka cita. Dia percaya sama Yesus. Dia tahu tuh Yesus bangkit adik-adik. Tapi dia berusaha tidak percaya. Tapi oleh mujizat yang Tuhan pakai dia, bahwa dia akan dipakai luar biasa, matanya terbuka. Terus namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus. Dia akan menjadi rasul memberitakan firman Tuhan. Bayangin loh adik-adik, yang dulu tukang bunuh-bunuh, tukang penjarain umat Kristen, anak-anak Yesus, tiba-tiba Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Namanya diganti jadi Paulus. Terus Paulus bersuka cita, Yesus itu benar-benar hidup, saya harus menjadi saksinya Tuhan, saya harus menjadi saksinya Tuhan. Nah adik-adik, dia memberitakan firman Tuhan di seluruh Damsyik. Sampai ke Yerusalem, sampai terus Tuhan pakai ke Roma. Adik-adik, Roma itu suatu negara adik-adik seperti Indonesia, tapi dia di Eropa. Kalau yang kelas 6 udah tahu dong. Terus dia jadi beritakan firman Tuhan ke bangsa-bangsa. Adik-adik, kalau adik-adik berubah, yang namanya berubah itu adik-adik, dari tangan begini balik begini. Seperti Paulus, dari Saulus menjadi Paulus. Pada saat adik-adik sungguh-sungguh cinta sama Yesus, adik-adik akan berubah dengan sendirinya. Bukan, aduh kakak saya gak bisa berubah kakak. Saya udah kebiasaan nih mulutnya kotor, ngomong cicak, ngomong kambing, ngomong kucing. Tuhan bisa ubah pada saat adik-adik sungguh-sungguh. Gimana caranya kakak? Emangnya kita seperti Saulus, datang Tuhan, kamu Yemima, kamu akan saya pakai. Enggak, ada yang seperti itu juga adik-adik. Tapi ada juga yang enggak. Gimana caranya kakak? Dengar firman Tuhan. Ikut ibadah sekolah minggu. Kalau ibadah sekolah minggu kupingnya dipasang. Mulutnya dipakai untuk muji Tuhan. Dengan kebiasaan seperti itu setiap minggu, terus Senin baca firman Tuhan, kemarin firmannya apa ya? Oh iya Kisah Para Rasul 9 baca lagi firmannya Senin, baca lagi firmannya Selasa, baca lagi sampai hari Sabtu, minggu lagi nanti dapat firman yang baru, baca lagi, baca. Lagunya apa ya waktu itu, waktu hari Minggu kakak Evi sama kakak Rina lagunya apa ya? Oh bakal nakal itu dosa, terus bolak-balik adik-adik bernyanyi memuji Tuhan, baca firman Kisah Para Rasul, terus lama-lama Tuhan turut belas kasihan pada adik-adik. Tuh adik-adik akan Tuhan pakai luar biasa. Kan pernah kakak kita kirimkan video anak umur 3 tahun tahu firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah bertekad mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan memberikan perubahan. Bayangin seperti Saulus menjadi Paulus, pembunuh menjadi penginjil.
Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mau berubah, angkat tangannya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau Tuhan bilang, Opa Niko bilang, generasi Yeremia akan Tuhan pakai luar biasa. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa akan kembali ke Yerusalem. Nah, siapa yang hafal Pentakosta ketiga? Itu akan terjadi adik-adik. Tapi itu tidak ujung-ujung jadi tunggal adik-adik. Adik-adik harus berusaha. Berusaha baca firman. Berusaha taat. Taat kepada papa mama, sekolah minggu rajin. Mau mendengar. Ya, itu akan dipakai, anak-anak seperti itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bacaan yang tiap hari adik-adik harus baca selama 1 minggu ini adalah Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Apakah kau ulang? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya, Alkitabnya sudah sediakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, bangkit bersama Yesus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya perkara yang di surga, buah-buah roh adik-adik. Bukan yang di bumi, tukang berantem, marah-marah, nakal-nakal, itu perkara di bumi. Perkara di atas apa yang di surga? Sukacita, memuji Tuhan, menyenangkan orang lain, memberi kepada orang yang tidak mampu. Itu perkara yang di surga. Kalau pelit, nakal itu perkara di bumi. Penguasa bumi siapa? Iblis ya. Kita lanjutkan ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kalau adik-adik sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, adik-adik akan bersama dengan Kristus, bersama Yesus di dalam surga, dalam kemuliaannya. Dengan sendirinya itu adik-adik waktu kecil-kecil juga kakak Ita juga nakal adik-adik. Tapi saat kakak Ita menerima Tuhan Yesus, baik banget Tuhan Yesus sudah mati bagiku, Dia selamatkan aku. Kalau enggak kakak Ita masuk neraka adik-adik. Kakak Ita Tuhan bilang, ayo jadi guru sekolah minggu. Oke. Nanti adik-adik kalau Tuhan bilang, aku udah besar mau jadi guru sekolah minggu. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setiap minggu ketiga, setiap bulan kita ada Zoom adik-adik. Zoom itu nanti kemungkinannya tidak akan diulang adik-adik. Tidak seperti tapping, suka-sukanya kalau ibadah, mau 8.30 kek, mau jam 10 kek, mau jam jam 12 semua. Enggak adik-adik. Zoom itu cuma 8.30. Jadi 8.3, jam 6, jam 7 harus sudah siap jam 7. Bangun pagi, mandi semua, 8.30 tank siap di depan TV. Kita akan Zoom langsung. Jadi adik-adik sama kakak Ita akan berinteraksi, ngomong langsung. Kak Ita kangen juga soalnya lihat adik-adik, Dalet gitu, Jessica, Yemima. Nah, jadi siap-siap ya setiap minggu ketiga. Minggu depan berarti ya, ini kan minggu kedua nih. Berarti minggu depan kita Zoom. Sebulan sekali ya adik-adik kita akan Zoom. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah kita akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Ajar saya Tuhan, seperti Saulus menjadi Paulus, saya berubah Tuhan Yesus. Saya fokus kepada perkara yang di surga Tuhan. Kami tidak mau lagi nakal-nakal, kami mau sungguh-sungguh
menjadi prajuritnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk adik-adik ya. Tuhan Yesus, Engkau dengar isi hati adik-adik Tuhan Yesus. Berkati adik-adik Tuhan Yesus mereka supaya mereka boleh Tuhan Yesus mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan mereka Tuhan menjadi pasukannya Tuhan Yesus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Roh Kudus terus berperkara, beracara di dalam hati adik-adik Tuhan. Sertai di mereka dalam pertumbuhannya mereka Tuhan, supaya mereka boleh intim kepadamu Tuhan Yesus. Jamah lawat adik-adik Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap jadi pasukannya Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk Indonesia karena sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT RI yang ke-76. Jadikanlah Indonesia menjadi negara yang lebih baik, damai dan maju. Juga kami ingin berdoa untuk pandemi, biarlah pandemi segera berlalu dan dokter-dokter, perawat, satgas diberikan kesehatan, serta pasien yang sedang sakit di rumah sakit dan yang sedang isoman di rumah dapat diberikan kesembuhan agar Indonesia dapat lebih jaya. Nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan, semuanya boleh bangkit berdiri ya. Adik-adik, bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi dan kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, adik-adik yang dipersiapkan Tuhan untuk berubah seperti Saulus menjadi Paulus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dalam nama Yesus, shalom.